Kelurahan mana, Pak? Sumber, Solo. Solo ya, di Solo ya? Oh, saya Solo nih. Bro, Ini, dari Solo. ini tetangganya Mas. Gibran. Gibran. Sumber, Solo. Dukung Pak Ganjar. Menang. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Mantap, mantap. Solo Ganjar. Ayo. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Telak tamparan buat Gibran, terekam kamera tetangga Gibran di Solo tegas tolak Gibran dan pilih Ganjar, gembos di kandang sendiri. Nah, di sini ada yang unik sekali ya. Bagaimana bisa merebut suara di Jateng? Sedangkan di sini yaitu ada warga yang mengaku tetangga dari Gibran Rakabuming Raka bahkan mendukung Ganjar Pranowo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Viral sebuah video yang memperlihatkan warga Surakarta atau Solo menyatakan dukungan kepada Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo juga Mahfud MD. Bahkan salah satu warga yang mengaku sebagai tetangga calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dengan tegas menyatakan mendukung Ganjar Mahfud sebagai Capres dan Cawapres, bukan Prabowo atau Gibran. Setelah selesai menyatakan dukungannya kepada Ganjar Mahfud, warga Solo tersebut berteriak, "Solo bukan Gibran" sebanyak 3 kali. Ini merupakan salah satu bukti bahwa warga Solo sudah mulai cerdas. Warga Solo sudah mulai melek bahwa Capres dan Cawapres yang berkualitas dan bisa mensejahterakan rakyat itu bukan Prabowo Gibran tapi Ganjar Mahfud. Bukan hanya dari elemen masyarakat saja, ratusan supporter Persis Solo menyatakan dukungan ke paslon Capres Cawapres nomor 3, Ganjar Mahfud, di rumah relawan Ganjar Mahfud Sak Jose di Blulukan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Minggu 26 November. Mereka mendukung Ganjar dan Mahfud karena paslon tersebut dinilai bisa membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dikatakan saat ini sudah ada 15.000 sampai 20.000-an dukungan dari supporter Persis Solo yang mendukung Ganjar Mahfud. Selain itu, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan para supporter daerah lain yang mendukung Ganjar juga Mahfud. Hanya saja, Iwan selaku perwakilan supporter enggan mengungkapkan supporter mana yang akan diajak berkomunikasi. Para supporter ini menamakan diri mereka Ganjar Mahfud Sak Jose atau Gamas. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Gamas Sabar Narimo, didampingi jajaran pengurusnya, Gamas adalah supporter bola yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, kebersamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka mendukung kemajuan olahraga nasional. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran di setiap event dan momentum untuk mengharumkan nama bangsa. Gamas terus menyimak, mengamati, dan memantau isu-isu terkini terkait dengan proses suksesi kepemimpinan nasional yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Penyimakan, pengamatan, dan pemantauan itu dilakukan dari sudut pandang pelaku supporter olahraga sepak bola. Karena mereka sangat terkejut bahwa di lapangan mereka menemukan adanya berbagai cara tak pantas yang dilakukan kontestan Pilpres untuk meraih kekuasaan. Perilaku itu sangat menyinggung nilai-nilai sportivitas yang selama ini mereka junjung tinggi dan bisa membawa pada kemunduran demokrasi. Dengan kondisi itu, menurut Sabar telah melabrak tata nilai dan etika bangsa. Untuk itu, Gamas merasa perlu untuk berada pada posisi berpihak pada kemajuan dengan mengedepankan etika dalam berpolitik. Gamas menemukan secerca harapan pada Ganjar Mahfud. Dalam paparan visi misinya, Ganjar Mahfud bertekad mewujudkan olahraga unggulan sebagai lambang supremasi Indonesia, salah satunya di bidang olahraga sepak bola. Ganjar Mahfud juga dinilai memahami pentingnya menumbuhkan budaya sportif. Hal itu dengan menargetkan revitalisasi infrastruktur olahraga, 1 lapangan olahraga per desa. Kepemimpinan Ganjar Mahfud juga menjadi pertimbangan. Sebab, supporter pelaku gerakan dukungan mengutamakan sikap terbuka, sportif, dan karakter luhur bangsa. Sikap Ganjar dalam membela tragedi penindasan kemanusiaan di Palestina menunjukkan kader PDIP itu sebagai seorang pemimpin berkarakter yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, toleransi, dan menjaga sikap tegas mengawal konstitusi. Demikian juga karakter kuat Mahfud telah diakui luas sebagai pendekar penegakan supremasi hukum yang sangat menonjol di Indonesia. Bahkan, tim pemenangan daerah Kota Solo Ganjar Mahfud menargetkan kemenangan 85%. Penetapan target sesuai kesepakatan dari partai pendukung seperti PDIP, P3, Perindo, dan Partai Hanura. Ketua TBD Kota Solo Hindro Pramono mengatakan target ini juga didasarkan pada kalkulasi daftar pemilih tetap pemilu 2019. Maka dari itu para pendukung Ganjar ini harus tegak lurus pada dukungan Ganjar Pranowo. Pastikan setiap perjuangan dan dukungan itu jelas dan tegas, tidak dirusak dan dihabisi oleh sebuah keraguan dan juga pengkhianat dari dalam.
Insya Allah Ganjar Mahfud menang dan bersinar terang untuk Indonesia dengan keyakinan dan juga kejujuran serta rasa hormat pada sebuah nilai dan juga loyalitas pada perjuangan tunggal untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud di 2024. Bagaimana menurut Anda? Ingatkan lagi, dalam pemilihan nanti jangan sampai ada gontok-gontokan di lapangan. Nanti akan menyesal. TPN Ganjar Mahfud makin kokoh ikut langkah Jenderal Andika Perkasa, ex-ketua Badan Intelijen AM Hendro Priyono, jadi penasihat TPN, mantap. Cuman sebetulnya kalau ngomong serius sih cuma baru sekali loh, Mas. Oh iya? Iya. Mas Andika ini bertemu Pak Ganjar, ngobrol, ada ini nggak? Nyaman nggak ada? Gimana? Oh iya, ya. Asik nggak? Oh, iya. Asik ya? Ya itulah saya juga langsung mengalami sendiri bagaimana ngobrol, bagaimana terbukanya, open mindednya beliau. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Tim Pemenangan Nasional TPN Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, sudah menyempurnakan struktur tim yang terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pakar hingga Jubir Utama. Hal itu tertuang dalam keputusan dengan nomor 020-SK-TPN-11-2023. Surat itu ditandatangani Ganjar dan Mahfud pada 24 November lalu. Namun saat dikonfirmasi soal surat tersebut, Ketua TPN Arsyad Rashid hingga Wakil Ketua TPN Beni Ramdhani tidak merespon. Berdasarkan salinan surat yang diterima Kumparan Selasa 28 November, Dewan Pengarah diisi 4 ketum parpol pengusung Ganjar Mahfud, yaitu Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketum P3 Mardiono, Ketum Perindo Hari Tanusudibyo, dan Ketum Hanura Usman Sabtaodang. Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat diisi Puan Maharani yang memimpin 24 anggota. 24 anggota Dewan Penasehat TPN diantaranya AM Hendro Priyono, Yeni Wahid, Yasona Lauli. Lalu ada juga ex-Kapolri Dai Bakhtiar, ex-politikus senior Partai Nasdem Siswono Yudhohusodo, hingga ex-Menteri Luar Negeri era Gus Dur Alwi Shihab juga masuk dalam Dewan Penasehat. Ex-Jubir Presiden Jokowi Johan Budi juga ditugaskan menjadi jubir utama. Selain Johan, ada politikus muda PDIP Aryo Seno Bagaskara yang juga bertindak sebagai jubir utama. Posisi Ketua Dewan Pakar diisi Sandiaga Uno dan terdapat 45 anggota yang berada di bawah Sandiaga. Tak hanya itu, ex-komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam masuk ke dalam jajaran Direktorat Juru Kampanye TPN Ganjar Mahfud. Ia menempati posisi direktur di bawah Direktur Eksekutif Laksdia TNI Purnawirawan Suyono Tamrin. Khairul pun sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Ia memberikan alasan bersedia masuk dalam TPN Ganjar Mahfud. Keberanian Mahfud MD dan baiknya komunikasi Ganjar kepada masyarakat menjadikan ia memutuskan untuk masuk TPN Ganjar. Selain itu, Ganjar Mahfud sendiri memiliki kelebihan masing-masing yang diletakkan untuk mendukung demokrasi, hukum, dan HAM di Indonesia menjadi lebih baik. Jadi wajar jika orang-orang yang berpengaruh ini pada akhirnya masuk ke dalam TPN Ganjar Mahfud, termasuk juga AM Hendro Priyono, karena memang kualitas, pengalaman, dan keberanian Ganjar Mahfud tidak bisa ditandingi lagi. Manuver AM Hendro Priyono tentu menjadi pilihan terakhirnya menyusul sang menantu mantan Panglima TNI Andika Perkasa yang lebih dulu bergabung dengan TPN Ganjar. Akhirnya mantan Kepala BIN berlabuh juga ke orang-orang baik yang memiliki pengalaman dan keberanian tidak memanfaatkan instrumen negara, melanggar aturan ataupun mengumbar janji-janji palsu. Selain itu, Ganjar Mahfud juga akan taat pada Tuhan, patuh pada hukum, setia pada rakyat. Saat ini hukum di Indonesia sedang mengalami hantaman ombak dahsyat di saat MK berani membuat kontroversi yang luar biasa berbahaya. Masyarakat mulai muak dengan semua ini karena terlalu bernafsu, aturan dan prosedur diakali sampai tidak dikenali. Manuver ini bukan hanya mengkhianati konstitusi, tapi juga mengkhianati rakyat yang sudah susah payah membawa negara ini ke era reformasi. Demokrasi seolah kembali ke era Orba. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang kekuasaan, tapi tentang Indonesia di masa depan. Bagaimana tahun 2045 bisa berjaya kalau di 2024 banyak masalah? Cara-cara yang tidak benar akan membawa bangsa ini menuju masalah yang jauh lebih besar nantinya. Maka wajar jika banyak tokoh besar berbondong-bondong merapat ke Ganjar Mahfud, sebab hanya kepada merekalah Indonesia akan selamat. Bagaimana menurut Anda?